kausalitas ya. Tahu kausalitas enggak? Sebab akibat. Karena kita belajar kayak bikin makalah itu kan. Makalah topiknya latar belakangnya apa, lalu kemudian kita mencari alasan-alasannya, lalu kemudian hasilnya seperti apa. Itu kayak kausalitas. Jadi karena A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Itu ya, bikin makalah kan begitu. Logika-logika dengan alasan-alasan apa, dengan itu sebenarnya. Nah, dengan terbiasa dengan cara berpikir seperti itu, nanti kita bekerja akan mampu ya, bisa mampu bekerjakan sesuatu yang sama atau berbeda dengan jurusan. Sama seperti saya bilang tadi, media cetak kan mengalami penurunan ya, banyak yang hilang, banyak yang udah mati. Kompas pun sekarang tipis dan oplahnya sedikit. Malah yang di grup Kompas itu yang unggulannya adalah Tribun Group itu, Tribun ya, Tribunnya itu karena dia jaringan seluruh Indonesia, jadi malah mengalahkan Kompas gitu ya. Apa beritanya di Google ya, Google News ya. Kalian suka lihat ini enggak? Google News enggak? Google News itu topik-topik apa aja yang tertinggi gitu ya. Ya kadang-kadang yang tertinggi itu bisa berita konyol, bisa jadi ada viral mengenai apa gitu. Tapi ya itulah, tapi paling tidak nilai berita itu patokannya kalau orang-orang di media sekarang itu, kita mau ngeliput apa nih hari ini? Antara lain lihat dari Google News. Apa yang menjadi topik yang paling banyak dibicarakan, apa dimuat di media sosial. Nah, begitulah keadaan. Jadi bisa aja saudara-saudara tidak semua jadi wartawan, tapi sekarang banyak pekerjaan karena terutama sesudah pandemi ini banyak pekerjaan yang seperti wartawan tapi sebenarnya bukan wartawan. Karena apa? Keadaan membuat perusahaan-perusahaan besar, Coca-Cola atau apa yang lain-lain itu mempunyai divisi-divisi media yang khusus menangani misalnya media sosial, menangani Instagram, menangani Facebook, yang basisnya adalah pembuatan berita sebenarnya. Jadi namanya jadi bukan wartawan tapi content writer. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menulis, gitu ya. Karena kayak perubahan platform itu namanya, itu sangat banyak. Bukan hanya jurnalistik yang berubah, dunia lain juga berubah. Anak saya lulusan UI, kerja dulu jurusan periklanan ya, tapi sekarang menyatu semua periklanan, humas. Biasanya itu gabungannya di marketing communication ya. Kalau di perusahaan itu apakah dia bagian iklan, apakah bagian dia promosi, apakah dia bagian humas. Ketika pandemi itu mengalami perubahan, orang tidak mungkin lagi bikin event kan, entah itu untuk branding, misalnya ada produk baru dari perusahaan, misalnya Teh Sosro, dari Teh Sosro ada perusahaan apa produk baru gitu, lalu bikin event seluruh Indonesia, cara eventnya bikin apa kayak gitu. Nah nggak bisa bikin event kan 2 tahun deh ya udah bikin program iklan, bikin marketing, promosi, branding lewat ya kegiatan online. Kementerian aja begitu. Anak saya sedang lagi menangani kampanye media sosial Kementerian Perhubungan misalnya. Tuh. Jadi tidak harus jadi wartawan sekarang, tapi dibutuhkan banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan wartawan, kemampuan menulis, meliput, gitu ya. Kalau belajar semester kemarin belajar berita reportase ya, dari dosennya siapa? Pak John Minopri ya. Ya, reportase itu adalah kemampuan menuliskan sesuatu dengan yang berkaitan dengan deskripsi sama proses terjadinya peristiwa dan deskripsi terjadinya peristiwa. Bagaimana kita membuat laporan berita, ya, tapi agak menonjol unsur kalau televisi dia pandangan mata ya, liputan langsung ya, langsung dari tempat. Kalau di tulisan kan kita harus menggambarkan keadaannya. Jadi menulis berita dengan memakai indera apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Nah kemampuan itu kan banyak, membutuhkan membuat laporan seperti itu kan tidak hanya wartawan sebenarnya. Ya.
nggak tahu bagus nggak nilai berita reportasenya gitu ya, melaporkan sesuatu dengan apa, pada dasarnya ada reportase itu mengandalkan panca indera sederhananya, tapi itu juga bukan hal yang mudah loh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apalagi apa yang kita cium, ada nggak di berita apa yang kita cium, yang kita rasa, yang kita ada nggak di berita yang kita kecap? Ada kalau mau buat berita kuliner, beritanya tentang soto gitu kan. Kalau mencium agak lumayan. Kalau Pak Arief udah ngalamin tuh, sering meliput di kamar mayat di RSCM. Wah itu 20 meter, 30 meter aja udah baunya udah terasa beda. Bau apa? Area kamar mayat itu karena di sana banyak bau mayat yang disimpan lama, yang disimpan seminggu, yang orang baru kecelakaan gitu kan. Berita ada baunya juga. Kebakaran. Kalau kita meliput kebakaran bahwa udara berbau itu kan, berbau angus kan. Bau apa plastik, semua rumah kebakar itu kan, di kebakaran kan ada, kita datang itu udah baunya bau angus gitu. Jadi ada juga ya. Itu kemampuan itu. Nah, tidak harus jadi wartawan. Tapi yang paling penting adalah ini, saya kira saya nggak tahu ya, saya ngobrol ya, saya cerita aja ya. Karena dalam kuliah itu tidak hanya sekedar material ilmu pengetahuannya yang penting, tapi mindset kita melihat ilmu itu, cara pandang kita. Ini kenapa begini, kenapa apa kaitannya berita reportase dengan picture? Itu nggak kepikir. Kita harus punya itu. Kelebihan kami yang besar di apa ya, belajar kuliah dulu di zaman masanya media cetak ya, kita harus banyak membaca. Apa itu kelebihannya sebenarnya, analisis berita, kaitannya itu ya. Di kuliah juga saudara-saudara harus punya itu. Jangan menganggap bahwa mata kuliah itu nggak saling berkaitan. Jadi jangan selesai satu semester selesai udah, nggak begitu juga, itu saling berkaitan. Kalau saudara banyak bagus dalam menuliskan deskripsi seperti saya bilang tadi, ya mungkin lemah juga dalam menulis penulisan picture ya. Semester ini ya penulisan picture ya. Dosennya siapa? Pak Asmi ya, dosen penulisan picture. Iya Pak. Ya gitu. Jadi supaya menyadari begini, di jurnalistik itu perlu banyak tahu hal yang saling berkaitan. Kalau mau pengetahuannya, kalau saya cari aja di buku-buku, karena buku-buku itu ilmu pengetahuan yang sudah matang gitu ya. Misalnya seseorang ahli komunikasi atau seorang jurnalis menulis buku misalnya apa, investigative reporting dari pengalaman dia, dan dia juga sarjana tentunya gitu. Itu kan dia membuat buku itu bab satunya begini, bab dua begini, bab tiga ini kan karena dia punya pengetahuan dan pengalaman. Itu kan jadi karya pemikiran yang, nah itu dia memahami mesin dengan baik, karena akan ada juga buku lain dari orang lain ya, tuh kan itu sebuah pemikiran yang sudah berkualitas itu. Nanti kalau mau diterbitkan, ditawarkan ke penerbit, tentu kadang ada orang yang apa, ahli lagi yang diminta memberi pengantar, memberi analisa, memberi pengantar. Minimal ada lagi redaktur di penerbitan itu, misalnya di Gramedia, yang menyeleksi, yang memeriksa bahasanya. Jadi ketika terbit jadi buku, itu yang disebut sudah karya, hasil pemikiran, sudah karya yang matang. Nah, itulah bagusnya kita membaca itu. Banyak buku, kita akan mendapatkan banyak versi. Nah, itulah bedanya kalau dan tantangannya zaman sekarang, cenderung orang tidak kuat membaca, tidak banyak membaca, hanya orang-orang yang memang udah terbiasa gitu. Bahkan ada penelitian, banyak penelitian juga, termasuk di Jerman, kasih tahu sama keponakan saya, dia dokter filsafat, lulusan magna cum laude dari Frankfurt, bahwa kecenderungan orang sekarang tidak sanggup membaca panjang karena terbiasa dengan tulisan pendek sejak dari zaman BlackBerry ya, SMS, WhatsApp gitu ya.
terus Instagram gitu. Dan di mahasiswa TGP kelihatan banyak yang pola bahasa kalimatnya itu pola medsos gitu ya, tidak sebagaimana bahasa tulis ya, bahasa jurnalistik gitu. Hati-hati dengan itu. Itu satu yang pengen saya ingatkan sebenarnya. Jadi di luar material dari mata-mata kuliah itu saudara-saudara harus menyadari ketika masuk di kuliah jurnalistik. Ilmu jurnalistik adalah kalau di applied science-nya, di ilmu murninya masuk ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi banyak, ada komunikasi apa? Komunikasi, tapi ya, terus ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu yang berkaitan dengan penyampaian informasi melalui media massa. Tuh, dia masuk ilmu komunikasi jurnalistik. Tapi ketika ilmu itu ada ilmu murni, ada ilmu terapannya, kan gitu. Jadi belum tentu satu ilmu itu ketika menjadi terapan dia pindah kelompoknya. Nah, jurnalistik termasuk salah satu yang ketika dalam hal terapan, jurnalistik tidak dikelompokkan ilmu terapan ilmu komunikasi apa? Dia dimasukkan terapan ilmu bahasa. Ya, dia masuk kelompok ilmu bahasa. Makanya di semester 5 nanti misalnya ada penulis jurnalistik dan sastra. Kenapa? Karena ketika diterapkan jurnalistik dikerjakan dengan bahasa. Jadi kalau berita bahasa Indonesia maksudnya kan. Kalau bahasa Inggris kalau di Jakarta Post ya bahasa Inggris. Enggak sih, tapi karena orang Jakarta Post juga banyak kan menulis pakai bahasa Indonesia, nanti ada yang ini bahasa Inggrisnya tuh. Tapi umumnya harus bisa bahasa Inggris. Nah gitu. Jadi saudara-saudara ini sudah semester keempat ya. Tinggal 3 semester lagi ya. Ini semester ini sama 5-6 gitu. Kalau saudara bahasa Indonesianya tidak baik, ini tadi. Kalau bahasa Indonesia tidak baik, saya kira tidak ada nilai yang baik. Karena apa? Kalau Anda menulis, karena kalau bahasanya tidak baik, bahasa berita hard news-nya atau spot news atau ininya juga nggak baik. Kalau bahasanya tidak baik, ya berita reportasenya juga tidak baik dong. Kan gitu. Kalau bahasa Indonesia tidak baik, ya penulisan picture-nya juga nggak baik dong. Gitu. Jadi, salah satu yang selalu menjadi kritik saya dulu kepada Pak Fauji, saya belum bisa. Pak Fauji itu saya kenalnya di kampus. Jadi dia di alma mater saya sebenarnya. Sama Pak Arif juga, Pak John juga. Itu adik. Iya, adik angkatan lah. 1 tahun atau 2 tahun. 2 tahun kalau nggak salah kalau Pak Arif. Yang saya, itu salah satu yang sering saya lontarkan, tapi saya tuh tidak punya wewenang adalah bahwa mestinya yang paling pertama, yang paling penting itu di semester 1 bahasa Indonesia harus bagus. Dosennya harus bagus. Nah itu, Pak Fauji tidak bisa karena sudah ada dosen di situ yang menjadi dosen itu dan dia tidak bisa mengganti itu. Ya, saudara paham juga. Jangan kira bahwa kita doang yang punya masalah dalam hidup itu. Kampus itu pun punya masalah juga. Gitu. Coba dosennya kayak dosen kami, kayak Pak Fauji zaman kami dulu tahun 80-an, tahun 2009. Dia seorang wartawan, ikut mendirikan Tempo. Dia seorang sastrawan, dan orangnya sangat dingin, gitu ya. Dingin tapi ya itu minta ampun gitu, pelitnya kan juga. Jadi contohnya gini, kita nanti minggu depan kita ulangan. Jadi ada ulangan ya. Dulu masih season tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2 gitu. Tapi satu tingkat 1 tahun itu ada 2 semester juga gitu. Minggu depan ulangan itu. Udah kuliah 4 kali atau 5 kali. Baik, hari ini kita ulangan. Siapkan kertas selembar aja. Yang lain disingkirkan. Dia ngedikte. Kita waktu SD SMP ya, ngedikte ya. Nomor 1, saya bilang, Sultan Hasanuddin dari Makassar digelari juga ayam jantan dari timur. Tulis 2. Nah itu ada 10 kalimat kayak gitu. Ini kok kayak anak mahasiswa, kok kayak anak SD sih begini, anak SMP begini gitu. Oke. Tukar.
Jadi yang depan ke belakang. Ini satu baris depan belakang, ganti dia yang paling depan ke belakang, yang depan. Oke, sekarang periksa. Soal 10, tapi ada yang salah 48. Mampus enggak? Titiknya salah, komanya salah satu. Huruf besar bikin huruf kecil salah satu. Tidak ada ampun. Soal 10, salah 48. Nah, dapat nilai berapa? Itu paling banyak orang sampai nggak lulus. Ada yang, kalau dulu kan ada HER, tiap HER kita bayar ujian ulangan. Ada HER bahasa Inggris bahasa Indonesia tanggal sekian, rame banyak banget. Saya ingat banget di kelas saya yang lulus cuma 2 orang. Saya dapat nilai 6, teman saya Joel dapat nilai 7, yang lainnya pada HER. Jadi kalau lulus dari bahasa Indonesia jurnalistik, waduh udah lega rasanya. Ada yang sampai semester berapa ya? Tingkat 3 itu. Awal tingkat 3, semester 4 baru lulus bahasa Indonesianya jurnalistiknya. Makanya biarpun dia nggak jadi wartawan, nulisnya baik. Kan ada itu pegawai, kalau dulu kan kuliahnya sore, ada pegawai RI, pegawai Kementerian Penerangan, pegawai TVRI gitu-gitu. Humas di departemen apa gitu. Humas di perusahaan. Tapi nulisnya baik karena gitu. Dikeras, maksudnya apa? Dipaksa gitu, nggak ada ampun. Pada tingkat lanjutannya tahu nggak? Ujiannya seperti yang saya sebut tadi. Membuat laporan pada waktu tertentu dari tempat tertentu, hanya faktanya aja. Kalau kita tulis seorang satpam berjaga di pintu, dari mana kamu tahu satpam? Itu nggak benar. Seorang berpakaian berseragam mirip satpam. Bukan belum tentu dia satpam, katanya. Matahari bersinar, matahari panas. Panas belum tentu panas. Emang berapa derajat? Kamu bawa termometer gitu. Pokoknya pingsan sama dia. Tapi itulah yang membuat bagus. Itulah fungsinya pentingnya bahasa dalam jurnalistik. Jadi coba menilai kembali apakah itu bahasanya udah bosan gitu ya, capek banget ya, apakah sudah udah benar subjek predikat objeknya, kalau anak kalimat harus bagaimana apa kalau kalimat positif dicampur dengan negatif, kalimat aktif dikancil pasif. Orang kalau kita tidak prakteknya benar nggak akan enak dibaca ya. Itu harus dengan kesadaran, itu harus terlebih kalau salah ejaan gitu, kata digabung dengan dipisah aja nggak tahu, ini gimana mahasiswa jurnalistik. Itu sama kalau zaman dulu saya jadi redaktur cerpen di majalah Gadis, orang ejaannya 1-2 alinea paragraf itu ejaannya aja udah berantakan, ya enggak, udah langsung aja lah disingkirin.